virus yang menyebabkan COVID-19 yang sering sekali disebut SARS-CoV-2. Yuk kita mulai. Nah, di sini kita akan belajar mengenai virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 itu termasuk virus apa sih? Gitu kan? Kekerabatannya apa? Keluarganya apa? Nah, di sini virus corona itu ada 4 jenis, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, kemudian delta coronavirus, dan gamma coronavirus. Nah, SARS-CoV-2 yang penyebab COVID-19 ini termasuk beta coronavirus. Nah, sekeluarga dengan virus yang menyebabkan SARS dan MERS. Ya. Kemudian kita lanjut nih. Bagaimana sih bentuk daripada COVID-19 ini atau SARS-CoV-2? Nah, ini adalah struktur COVID-19 atau SARS-CoV-2, di mana virus tersebut disebut coronavirus. Karena apa? Karena menyerupai mahkota, makanya disebut coronavirus. Nah, sedangkan SARS-CoV-2 itu memiliki 4 daerah utama, yaitu protein utama. Yaitu yang pertama adalah spike protein atau protein pengait. Di sini merupakan protein yang paling penting karena merupakan protein yang pertama berikatan dengan reseptor di sel-sel pernafasan pada saat virus tersebut mau masuk. Kemudian ada juga protein envelope atau glycoprotein envelope. Adalah protein-protein yang terdapat di bagian amplop. Kemudian ada juga membran glycoprotein, yaitu adalah protein-protein yang terdapat di bagian membran. Dan kemudian yang terakhir adalah nukleokapsid protein, yaitu protein-protein yang terdapat di dalam virus tersebut untuk membungkus RNA. Karena virus SARS-CoV-2 ini merupakan RNA virus. Ya, jadi di sini adalah gambaran penting. Karena apa? Karena komponen-komponen protein ini merupakan komponen yang bisa dibuat sebagai vaksin. Nah, kemudian kita lanjut yuk. Nah, di sini adalah siklus hidup virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Nah, ini adalah sel-sel pernafasan. Ini adalah virusnya. Virusnya kemudian akan berikatan dengan reseptor S2 pada sel-sel pernafasan tersebut. Apa yang berikatan dengan reseptor S2 itu adalah protein S. Ya, jadi yang harus diingat di sini adalah protein S pada virus tersebut merupakan protein pengait untuk jalan masuk virus ke dalam sel. Ya. Nah, kemudian setelah di dalam sel, virus tersebut akan memakai mesin fotokopi di dalam sel untuk memperbanyak diri. Setelah banyak, dia akan keluar dari sel. Pada saat virus yang sudah menjadi banyak itu keluar dari sel, maka sel tersebut akan mati. Dan jumlah virus yang banyak tersebut akan menginfeksi sel-sel pernafasan lain yang juga mengandung reseptor S2. Nah, kemudian kita bahas apa lagi nih? Nah, di sini nih yang sering ribut-ribut orang banyak. Virus ini sebenarnya dibuat atau terjadi secara alamiah, ya kan? Ada yang menyatakan teori konspirasi, ada yang menyangkal. Segala hal yang pro dan kontra itu pasti kan rame ya dibicarakan. Tapi kita tidak usah mikir ke sana dulu. Kita lihat struktur daripada RNA daripada virus SARS-CoV-2. Di sini kita bandingkan struktur RNA atau genom SARS-CoV-2 dengan virus SARS dan virus MERS. Nah, kita masih ingat tadi ada 4 daerah utama, ya kan? Protein S, ya kan? Protein E, protein M, dan protein N. Nah, di sini 4 daerah utama itu ditandai dengan kotak kuning, kotak hijau tua, kotak hijau muda, dan kotak merah. Nah, dapat kita lihat perbandingan antara virus SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19 dan virus MERS itu mirip. Nah, kemiripannya
berapa persen sih dok? Kemiripannya kalau antara virus SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19 dengan virus SARS itu ada yang menyatakan 79, ada yang menyatakan 88. Jadi kita ambillah range-nya 79 sampai 88%. Sedangkan kemiripan SARS-CoV-2 dengan MERS itu sekitar 50-55%. Jadi tata laksana atau penata laksanaan terhadap virus SARS-CoV-2 yang saat ini dilakukan kebanyakan mengambil referensi dari tata laksana yang dilakukan terhadap wabah virus SARS yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, demikian penjelasan saya secara gamblang dan secara singkat mengenai virus SARS-CoV-2. Semoga bermanfaat. Nantikan episode berikutnya mengenai bagaimana kriteria donor dan resipien pada terapi plasma konvalesen. Ayo kita minum es.